Jadi rencananya akan ada kerjasama untuk bikin workshop. Kira-kira bulan Maret ke LA, ke Hollywood, pusatnya gitu ya. Dari teman-teman yang dari Indonesia akan pergi ke sana, training untuk pelatihan penulisan naskah, tetapi ada juga informasi nanti mengenai production dan post production. Pulang ke sini, beberapa waktu kemudian ada workshop di Indonesia. Ya, ini diikuti oleh lebih banyak orang karena dilaksanakan di sini. Dari seluruh proses ini nanti akan ada cerita-cerita yang muncul, ya. Dan cerita-cerita ini sebagian darinya akan dipilih mendapatkan hadiah untuk diproduksi dan nantinya juga akan masuk di dalam platformnya Netflix. Urutannya begitu kerjasamanya sepanjang tahun 2020 ini. Mas Menteri, ini kan kerjasama dengan Netflix satu dari tugas kita yang agak besar nih soal memajukan perfilman dan Presiden Jokowi secara eksplisit bilang bahwa programnya selama 5 tahun ke depan ini juga secara khusus menyebut perfilman ya sebagai salah satu agenda. Boleh nggak di-share sedikit visinya untuk 5 tahun ini nih soal perfilman Indonesia nih bagaimana? Silakan Mas. Kenapa film? Film itu unik, di mana formatnya karena bisa dikonsumsi secara digital, itu merupakan suatu channel distribusi talenta dan budaya kita yang paling cepat, paling scalable. Jadi kalau kita mau ingin menunjukkan kemampuan kita ingin memamerkan keindahan budaya kita, keindahan dan kehebatan talenta-talenta kita, saya rasa nggak ada cara yang lebih cepat daripada perfilman. Jadi kalau kita mau melakukan cultural diplomacy keluar dan tampil di panggung dunia, yaitu esensi daripada program SDM unggul itu kan itu, bahwa kita harus menjadi kompetitif bukan hanya di negara kita tapi kompetitif secara global. Nah itu esensinya, visinya Pak Presiden. Nah film itu merupakan simbol yang paling mudah terlihat sebagai keunggulan kita. Nah itu makanya semuanya berawal dari SDM. Kualitas film kita, seberapa bisa diterima di dalam Indonesia maupun di luar negeri, itu semuanya awalnya dengan SDM, kualitas gitu. Jadi visi Pak Presiden sama visi cultural diplomacy strategi kita di kebudayaan di Kemendikbud itu selaras sebenarnya. Udah saatnya kita tidak melihat budaya kita hanya dalam lensa yang defensif saja. Dan bukan hanya ingin memelihara saja apa yang kita punya dari masa lalu, tapi untuk berinovasi. Karena budaya adalah suatu hal yang dikonsumsi dan dipartisipasi oleh masyarakat. Budaya bukan suatu hal yang statik. Untuk budaya adalah selalu yang dinamik dan selalu berevolusi. Nah lihat aja perfilman kita, unsur-unsur yang tadinya superstition seperti hal-hal seperti kuntilanak dan gondoruo dan lain-lain kita olah menjadi kemasan horor contohnya. Tapi kan itu kan esensi dari tradisi-tradisi kita gitu. Jangan lupa itu unik di kita. Nah itu hal-hal yang Pancaksilat adalah salah satu hal lagi yang sekarang karena film-film action pun ditampilkan. Dan terus terang karena beberapa film Hollywood yang datang di shoot di sini seperti Eat Pray Live ini luar biasa itu dampaknya kepada turisme kita juga. Jadi dampak ekonominya juga sangat besar gitu. Tapi saya rasa kenapa ini penting sekali buat saya dan ini hanya tahap yang pertama. Karena sekali lagi udah waktunya kita tampil di panggung dunia. Ini merupakan suatu hal yang bikin saya frustrasi yang luar biasa. Negara dengan keindahan seperti kita, dengan talenta seperti kita, nggak dikenal sebesar kita, nggak dikenal di luar negeri. Dan itu bukan hanya dampaknya bukan cuma buat gengsi ya. Kita tidak dikenal di panggung dunia itu artinya juga mentalitas atau mindset negara kita juga kita nggak punya hero-hero atau kebanggaan-kebanggaan yang bisa menginspirasi generasi muda kita. Gitu. Jadi semakin banyak tokoh-tokoh seperti ini yang maju di panggung dunia ya akan ada 100 lagi anak-anak muda yang melihat tokoh-tokoh seperti Bapak Ibu depan kita ini untuk menginspirasi mereka memacu kita maju gitu. Nah itulah mungkin kira-kira visi ke depannya. Jadinya fokusnya di SDM,
fokusnya di distribusi, dan fokusnya untuk tampil di panggung dunia, bukan cuma di sini dulu. Harus jadi cool di luar negeri, baru jadi cool di sini. Sering sekali itu terjadi seperti itu. Ya, kalau Anda melihat contohnya direktur, writer, filmmaker terhebat yang dari Meksiko, itu semuanya itu karena kenapa sekarang Meksiko film industri besar? Karena mereka hebat dulu di Hollywood dan di film festival round, di berbagai macam festival. Baru dia kembali dan industrinya itu meledak di Meksiko. Sekarang Meksiko menjadi salah satu talent pool perfilman global yang cukup hebat gitu. Contohnya seperti Alfonso Cuarón dan lain-lain gitu. Jadi harapan saya itu yang terjadi di Indonesia juga. Makasih. Tadi kan dijelaskan bahwa ada film pendek lomba temanya Azas Pancasila ya. Pertanyaan saya kenapa hanya dibatasi temanya Azas Pancasila? Apakah karena itu relate dengan kejadian sekarang di Indonesia? Ataukah karena itu tema yang dipilih dari kerjasama Netflix dengan Kemendikbud? Ataukah mungkin ada arahan dari istana? Kenapa Pancasila? Bukan karena suruhan, bukan karena apa-apa. Karena udah waktunya Pancasila jadi cool lagi bro. Gitu. Udah waktunya kita mengerti esensi apa itu tema-tema dalam Pancasila. Bukan sila-silanya tapi esensi dalam value-nya itu apa. Gotong royong. Itu sebenarnya apa sih di dunia yang nyata? Bhinneka Tunggal Ika, apa itu artinya? Bagaimana meng-apply-nya di dalam dunia sehari-hari? Keadilan sosial itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Nah, elemen-elemen seperti ini, toleransi dan saling mencintai sesama suku, sesama agama, lintas suku, lintas agama. Ini adalah hal-hal yang selalu didiskusikan secara filosofis, tapi nggak pernah ditunjukkan secara real apa itu artinya. Nah, ini adalah suatu challenge yang kita lemparkan kembali kepada komunitas filmmaker untuk ayo, apa interpretasi kamu terhadap Pancasila dan apa yang bisa meresonate di dalam masyarakat pada saat ditonton gitu. Apa yang benar-benar bisa kena dan make it real gitu. Karena saat ini kita terlalu terpisah sekarang. Pancasila, pengertian Pancasila saja sudah sangat minim dan juga esensinya nggak ada yang pernah mengolah untuk relevan untuk para milenial. Jadi terjadilah disconnect. Di mana sekarang identitas nasional kita, value atau prinsipil nasional kita menjadi diluted. Kita juga bingung itu apa. Nah ini step kecil tapi step yang penting untuk kita kembali mereassess, mereinterpretasi ini sebenarnya apa esensinya Pancasila and what makes it real for me gitu loh sebagai anak muda di Indonesia. Itu alasan kenapa kita pilih Pancasila. Terima kasih Pak Menteri. Juga dari Netflix, Mbak Sheila dan Mas Timo. Kita tutup ya pertemuan ini, sesi ini dengan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.